Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 tunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Nah, di sekolah ini, program Sekolah Damai dari BNPT dianjurkan untuk diajarkan. Tujuannya jelas, buat tanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan HAM sebagai benteng dari paham radikal. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelim Yalimo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, di negara yang dikenal dengan keberagamannya, pemandangan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, kenyataannya, konflik, diskriminasi, dan sikap intoleransi masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan intoleransi? Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Sikap ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti menolak keberadaan kelompok orang lain, meremehkan atau merendahkan budaya-budaya tertentu, atau bahkan tidak mau menerima pandangan yang berbeda atau pandangan yang dianggap jauh dari pandangan hidupnya sehari-hari. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi sikap intoleransi ini? Mari kita diskusikan bersama dalam video ini bersama saya, Marcelina Kowedina, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, kepercayaan. Namun, di balik keberagaman tersebut, masih sering terjadi berbagai masalah sosial. Misalnya, kita pernah mendengar konflik antar kelompok masyarakat hanya karena perbedaan agama atau suku. Di media sosial, kita juga sering melihat komentar yang merendahkan budaya tertentu atau bahkan menyebarkan kebencian. Contoh sederhana, ketika seseorang menilai makanan atau adat dari daerah lain sebagai suatu hal yang aneh atau tidak benar tanpa mencoba memahami terlebih dahulu. Hal-hal kecil seperti ini, jika terus terjadi, dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Jika kita perhatikan lebih dalam, sebenarnya perbedaan adalah hal yang sangat alami dalam kehidupan manusia. Setiap individu tumbuh dengan latar belakang yang berbeda, baik dari keluarga, lingkungan, maupun budaya. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya menjadi kekayaan yang dapat memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Namun, masalah muncul ketika perbedaan tidak diiringi dengan pemahaman dan sikap saling menghargai. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa bahwa budayanya itu lebih baik dibandingkan dengan budaya-budaya orang lain, atau ketika seseorang menolak berinteraksi hanya karena perbedaan agama ataupun suku. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat atau bahkan mengalami situasi seperti ini. Misalnya,
Ada teman yang dijauhi karena cara bicaranya yang berbeda, karena logatnya itu atau bahasa yang keluarkannya itu terdengar aneh di telinga kita. Atau ada seseorang yang tidak diajak dalam kelompok hanya karena dia berasal dari daerah yang berbeda, daerah yang lain dengan teman-teman lainnya. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi memiliki dampak yang besar terhadap hubungan sosial. Jika dibiarkan, sikap seperti ini dapat berkembang menjadi diskriminasi, bahkan konflik yang lebih serius. Inilah yang menjadi tantangan dalam masyarakat multikultural. Di sisi lain, kita juga sering melihat bagaimana media sosial mempercepat penyebaran informasi, termasuk informasi yang belum tentu benar adanya. Banyak orang dengan mudah memberikan komentar negatif tanpa memikirkan dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dalam menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak. Padahal sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman, kita seharusnya mampu mengelola perbedaan dengan cara yang lebih positif. Bukan menjadikannya sebagai sumber konflik, tetapi sebagai sarana untuk saling belajar, untuk saling memahami perbedaan-perbedaan budaya yang ada di sekitaran kita. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter setiap individu. Melalui pendidikan, seseorang dapat belajar tentang nilai toleransi, empati, dan juga keadilan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pendidikan yang kita jalani selama ini sudah benar-benar mampu membentuk sikap-sikap tersebut? Ataukah pendidikan masih lebih fokus pada aspek akademik saja? Jika kita hanya menekankan pada nilai dan prestasi tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan, maka akan muncul individu yang cerdas tetapi kurang memiliki kepedulian sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh. Pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik atau kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, terdapat 3 konsep penting yang perlu kita pahami, yaitu otonomi, humanisme, dan keadilan sosial. 3 konsep ini perlu kita pahami secara baik. Otonomi berkaitan dengan kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidupnya. Sedangkan humanisme menekankan pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perilaku yang sama atau mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Nah, teman-teman, ketiga konsep ini harus saling berkaitan, karena jika ketiga konsep ini saling berkaitan, maka kehidupan multikultural akan saling berkaitan juga dan tidak ada yang namanya perpecahan. Dengan memahami dan menerapkan ketiga konsep tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, adil, dan saling menghargai.
Oleh karena itu teman-teman, melalui video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ketiga konsep tersebut: otonomi, humanisme, dan juga keadilan sosial. Kita juga akan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah menonton video ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya hidup dalam keberagaman dan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang lebih toleran, adil, dan humanis. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu konsep multikultural kan? Nah, dalam masyarakat modern, identitas individu tidak hanya dilihat dari dirinya sendiri, tapi juga melalui konsep kewarganegaraan. Warganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status sebagai warga negara, tetapi juga mencakup bagaimana kita hidup bersama, berinteraksi, dan berbagi nilai dalam masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan. Tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga mencakup hubungan global dan sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan dalam masyarakat multikultural menuntut kita untuk mampu beradaptasi, memahami perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan identitas sosial individu. Melalui pendidikan, siswa diajarkan bagaimana berperilaku dalam masyarakat, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya, pendidikan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai budaya, ideologi, dan tujuan sosial yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pendidikan dalam masyarakat multikultural harus mampu menyeimbangkan antara perkembangan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, pendidikan multikultural bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap orang lain, serta mampu hidup dalam keberagaman. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai otonomi. Dalam konteks pendidikan dan masyarakat multikultural, otonomi merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Otonomi mengacu pada kemampuan individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termaksud dalam merumuskan pendapat, nilai, dan juga tujuan hidup. Dalam pendidikan kewarganegaraan, otonomi berkaitan dengan pemberdayaan siswa agar mampu berpikir kritis dan mandiri. Namun, otonomi tidak berarti kebebasan tanpa batas. Otonomi tetap harus disertai dengan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. Di negara kita ini, kita diberikan kebebasan atau otonomi untuk menentukan. Seperti contoh, kita diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang kita anuti, dan juga kita diberikan kebebasan untuk memilih di mana kira-kira pendidikan yang akan saya tempuh selanjutnya. Oleh karena kebebasan tersebut, kita juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab agar pilihan yang telah kita pilih itu dapat kita pertanggungjawabkan. Selain otonomi, konsep penting lainnya adalah humanisme atau humanisasi. Humanisasi dalam pendidikan menekankan pengembangan potensi manusia secara utuh dengan menjunjung tinggi martabat dan nilai kemanusiaan.
Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang reflektif, empati, dan bertanggung jawab. Dengan humanisasi, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepedulian sosial. Contoh sederhananya itu menghargai perbedaan latar belakang siswa. Di sekolah, guru tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan suku, agama, ras, ataupun budaya. Contohnya, semua siswa itu diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Baik itu siswanya dari berbagai daerah yang berbeda, terus guru juga menggunakan contoh dari berbagai budaya yang ada agar semua siswa itu tuh merasa dihargai. Nah teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari mengenai konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam masyarakat multikultural. Keadilan sosial menekankan distribusi hak, peluang, dan sumber daya secara adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya, agama, atau sosial. Keadilan sosial menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang inklusif dan harmonis. Contohnya mengenai keadilan sosial itu seperti pendidikan yang setara. Jadi di sekolah itu kita tidak ada yang namanya pendidikan itu hanya boleh diterima oleh orang-orang yang memiliki ras A. Orang-orang yang memiliki ras B ini ataupun yang lainnya itu tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Tidak ya teman-teman. Tetapi pendidikan ini itu disamaratakan. Semua golongan, semua agama, suku, bahasa maupun budaya, semuanya itu tuh layak dan pantas untuk menerima pendidikan. Lalu berikut juga mengenai fasilitas umum. Jadi pemerintah itu memberikan fasilitas bukan karena kelompok tertentu atau kepentingan tertentu, tapi semua masyarakat itu tuh layak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Nah, jadi seperti itu ya contoh-contoh mengenai keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu tuh diberikan berdasarkan porsinya masing-masing. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai relasi humanisme dalam pendidikan multikultural. Humanisasi menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang saling terhubung satu sama lain. Perkembangan individu tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural, penting untuk membangun empati, solidaritas, dan saling menghargai sesama. Apalagi di Indonesia kita sendiri ini tuh memiliki beragam suku, bahasa, budaya, ras, maupun agama. Humanisasi membantu kita untuk melihat perbedaan tersebut sebagai bagian dari kemanusiaan, bukan sebagai ancaman untuk negara kita ini. Lalu berikutnya kita akan membahas juga mengenai relasi keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Keadilan sosial dalam masyarakat multikultural menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan juga kepentingan bersama. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai keadilan melalui praktik yang inklusif. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu merupakan fondasi yang sangat penting ya teman-teman. Kalau kita tidak memahami apa itu pendidikan, kita bisa keliru dalam memahami apa itu keadilan. Dan mengenai pendidikan juga, pendidikan itu tuh tidak selamanya
apa yang kita dapatkan itu seperti di SMA atau di perguruan tinggi, SD, SMP, tidak juga. Pendidikan itu juga kita dapat capai atau dapat kita dapatkan melalui pengalaman kita bersama orang lain, itu juga merupakan pendidikan. Nah teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu multikultural, otonomi, humanisme, dan juga keadilan sosial. Sekarang, bagaimana sih hubungan ketiganya itu? Oke, jadi baik teman-teman. Otonomi, humanisme, dan keadilan sosial merupakan 3 konsep yang saling berkaitan. Otonomi tanpa ada kepedulian sosial dapat menimbulkan tindakan yang namanya individualisme. Jadi dia hanya melakukan sesuatu itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan bersama. Nah, sebaliknya, keadilan sosial tanpa otonomi dapat membatasi kebebasan individu. Lalu humanisme menjadi penghubung yang menyeimbangkan keduanya antara otonomi dan juga keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengembangkan ketiganya itu secara seimbang antara otonomi, keadilan sosial, dan juga humanisme. Jadi, keadilan sosial itu harus keadilan sosial yang mampu memanusiakan manusia dan juga tidak individualis. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah teman-teman, sudah paham kan apa itu multikultural, otonomi, humanisme, dan juga keadilan sosial? Oke, setelah itu, sebelumnya kita telah membahas apa itu keadilan sosial dan humanisme. Tapi sebenarnya ya teman-teman, dalam kenyataannya masih banyak sekali tantangan dalam masyarakat multikultural. Tantangannya itu antara lain diskriminasi dan kurangnya keterlibatan sosial menjadi masalah yang sering muncul. Bahkan banyak individu yang secara teori mendukung demokrasi namun tidak aktif dalam kehidupan sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk sikap sosial yang sangat kuat. Jadi teman-teman, ini tuh menjadi PR untuk kita sebagai mahasiswa untuk membentuk sikap sosial yang kuat itu melalui pendidikan. Selain itu juga masalah yang sering timbul di masyarakat multikultural itu tuh masalah diskriminasi, karena ada beberapa pihak yang masih belum menerapkan konsep keadilan sosial itu, menerapkan konsep toleransi itu dalam keberagaman masyarakat di Indonesia tersebut. Masih banyak yang melakukan tindakan seperti rasis, ada yang mengatakan ih kamu hitam, ih kamu keriting. Nah itu masih banyak sekali ya teman-teman, masih marak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Tugas kita sekarang sebagai mahasiswa atau sebagai manusia yang berpendidikan, kita tuh harus mampu untuk meningkatkan rasa toleransi dan juga mampu melihat bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu tuh merupakan sebuah peluang, merupakan sebuah ciri khas yang unik, dan kita tuh harus menghargai keberagaman yang ada tersebut, karena itu merupakan harta kita, merupakan ciri khas kita yang harus kita lindungi, dan juga kita tidak boleh yang melakukan yang namanya tindakan diskriminasi. Nah teman-teman, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari keberagaman tersebut?
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan adanya pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi sosial. Yang pertama, pendidikan itu harus menyeimbangkan antara disiplin, otonomi, dan juga keterlibatan sosial. Yang kedua, sekolah perlu menjadi ruang untuk belajar hidup bersama dalam keberagaman. Jadi di sekolah itu tuh kalau ada keberagaman, kita belajar untuk menoleransi sesama kita, sesama teman kita yang beragam itu. Lalu yang ketiga, penting untuk membangun dialog antar budaya agar siswa itu dapat saling memahami. Jadi kalau siswa sudah ada dialog antara siswa-siswa yang berbeda, mereka tuh dapat memahami perbedaan sehingga mereka dapat meningkatkan rasa toleransi dalam diri mereka. Keempat, pendidikan harus mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan demokratis. Jadi teman-teman, tugas kita ya sekarang itu tuh menciptakan pendidikan yang lebih adil dan juga demokratis. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa keberagaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dihargai. Melalui pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa terdapat 3 konsep penting, yaitu otonomi, humanisme, dan keadilan sosial. Ketiga konsep ini bukan hanya teori, tetapi nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Otonomi mengajarkan kita untuk menjadi individu yang lebih mandiri, mampu berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Namun, kebebasan tersebut harus selalu disertai dengan kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Humanisme mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Tidak peduli apa latar belakangnya, setiap orang berhak dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. Sedangkan keadilan sosial menekankan bahwa setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan tidak adil, dan tidak boleh ada pihak yang merasa terpinggirkan. Jika ketiga nilai ini dapat diterapkan dengan baik, maka masyarakat yang harmonis bukanlah hal yang mustahil. Sekarang, coba kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar menghargai perbedaan? Apakah kita pernah secara tidak sadar merendahkan orang lain hanya karena berbeda? Atau mungkin kita pernah memilih diam ketika melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menghargai pendapat teman, tidak membuli, membantu sesama, dan tidak menyebarkan kebencian. Contoh sederhananya, ketika kita memiliki teman dari latar belakang yang berbeda, kita mencoba untuk memahami, bukan malah menghakimi. Ketika kita melihat perbedaan, kita tidak menjadikannya alasan untuk menjauh, tetapi justru sebagai kesempatan untuk belajar. Atau ketika kita menggunakan media sosial, kita harus lebih bijak dalam berkomentar dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Disinilah peran pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan bukan hanya tentang nilai dan prestasi, tetapi tentang membentuk manusia yang memiliki karakter. Manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Pendidikan yang baik akan melahirkan individu yang mampu hidup dalam keberagaman tanpa kehilangan jati diri. Pesan singkat dari saya, kita hidup di dunia yang penuh dengan keberagaman, dan kita tidak bisa memilih untuk menghindari perbedaan tersebut. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita akan menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik, atau menjadikannya sebagai kekuatan untuk saling melengkapi? Pilihan itu ada di tangan kita. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih adil. Karena pada akhirnya, masyarakat yang harmonis tidak terbentuk begitu saja, tetapi dibangun dari kesadaran setiap individu dan keberagaman. Bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menyatukan kita. Sekian dari saya, terima kasih.